Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga teman-temanku dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kita berawal dari Bangkinang yang menuju SP1 Buana. Dan SP1 Buana ini berada, dan kita nanti di areal Flamboyan ya, masuk ke dalamnya teman. Kita lewat sana. Sebenarnya ada dua jalur, cuman yang jalur yang satu kita nggak tahu, dan yang kita ketahui jalur yang lewat Flamboyan. Dan kali ini akan kita videokan ya perjalanan kita menuju SP1 Buana, dan kita informasikan kepada teman semuanya agar teman juga mengetahui ya seperti apa sebenarnya situasi dan kondisi di perjalanan, terutama dari Bangkinang sampai ke Flamboyan dan juga nantinya ke Buana, SP1 Buana. Nah teman-teman, untuk melihat videonya simak terus video kita. Nah teman-teman, saat ini kita awali dari jembatan ya, jembatan Bangkinang, jembatan layang ya, jembatan yang beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan ya, dan saat ini sudah dipakai sudah beberapa tahun ini. Dan kita awal dari sini dan perjalanan kita mengarah ke SP1 Buana. Tentunya kita melewati tol juga, cuman kita nggak melalui jalan tol ya teman. Kita hanya melewati saja. Kemudian nanti kita jumpakan simpang Petapahan, dan setelah simpang Petapahan kita belok ke arah kanan menuju ke Flamboyan ya teman. Setelah itu kita akan masuk ke dalam lokasi atau ke dalam perjalanan ke arah ke dalam. Oke teman, untuk melihat keseruan-keseruan kita, petualangan kita di pagi minggu ini, simak terus videonya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai melakukan perjalanannya teman. Kita melewati jembatan ya teman, salah satu jembatan yang diresmikan beberapa tahun yang lalu, dan saat ini sudah normal dipakai untuk transportasi darat menuju seberang. Dan ini ada simpang 3 setelah jembatan mengarah ke Marajalay ataupun kampung-kampung yang ada di dalamnya teman. Dan kita lurus terus ke arah Petapahan. Dan di sini keadaannya cukup agak sedikit mendung ya teman, walaupun tidak hujan. Namun masih kita syukuri kita tidak masih bisa untuk melakukan perjalanan di cuaca yang cukup cerah ini. Mudah-mudahan nantinya tidak hujan ya teman. Dan di area sini cukup ramai sekali. Kita juga menemui simpang yang arah ke kampung atau simpang pulau. Oke teman-teman, ayo ikuti terus perjalanan kita menuju ke Flamboyan, ataupun nantinya kita ke SP1. Namun nantinya kalau videonya panjang, kita bagi beberapa episode ya teman, agar tidak terlalu panjang dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Di sepanjang jalan ini alhamdulillah jalannya sudah lumayan bagus sampai ke jalan tol ya teman. Dan perjalanan kita ini cukup jauh ya, mungkin memakan waktu sekitar 3 jaman ya teman, dari Bangkinang sampai ke SP1 Buana. Nah teman-teman, bagaimana situasi channel di teman-teman kali ini? Saya doakan mudah-mudahan channelnya semakin ramai ya, walaupun saat ini sedang kondisinya agak menurun ya view dari YouTube ini ya. Namun kita mesti berpikiran positif ya teman, untuk mengembangkan channel kita masing-masing. Sampai di sini jalannya masih lumayan bagus dan lancar ya
teman-teman, tidak ada lubang-lubang ya, karena ini baru perbaikan ya beberapa tahun yang lalu. Dan di daerah Bangkinang ini daerahnya lembah ya teman, artinya tempatnya itu di bawah gitu, dan dikelilingi oleh bukit. Di antaranya adalah Bukit Candika, kemudian juga Bukit Ganjau ini juga ya, ini namanya Bukit Ganjau ya teman, yang saat ini kita daki. Dan Bukit Ganjau ini dekat sekali dengan jalan tol. Nanti akan kita lihat ya teman, seperti apa view-nya dari atas Bukit Ganjau ini, Bangkinang Kota. Pantengin terus ya videonya teman, agar teman mendapatkan informasi-informasi yang menarik yang kita sajikan kali ini. Dan teman-teman, saat ini kita sudah sampai ke tol ya. Seperti inilah view-nya tol Bangkinang Kota. Dan kalau kita mau lewat jalan tol itu belok ke sebelah kiri ya teman, sampai sana itu nanti kita jumpa pintu gerbangnya. Dan saat ini kita akan terus lurus ya teman, menuju ke Tapung ataupun Petapahan. Oke teman, kita langsung berlanjut kembali ya. Dan diperkirakan ya dari Bangkinang sampai ke jalan tol ini kurang lebih sekitar 15 menit lah ya teman, dari jembatan tadi. Dan dari sini tuh nampak ya Masjid Raya Bangkinang ya teman. Dan Bangkinang itu berada di sana. Itu ada Masjid Islamic Center nampak ya teman tuh dari sini, dari jalan tol ini. Jadi di jalan tol ini tempatnya tinggi ya teman, di atas. Jadi view-nya itu nampak semua kota Bangkinang. Nah, itu adalah Masjid Islamic Center yang ada di Bangkinang Kota. Dan ternyata kita berarti dari sana tadi ya teman. Dari muter ke sini sampai di lokasi jalan tol ini. Oke teman, kita berlanjut kembali ya ke Tapung ataupun Petapahan. Dan nantinya kita akan melewati SP5, SP1, kemudian SP2, SP3, dan sampai ke Petapahan nantinya. Oke teman-teman, simak terus ya video kita untuk melihat perjalanan menuju Pelamboyan. Nah, seperti ini ya kondisi persimpangan tol Bangkinang Kota. Di daerah sini tuh banyak mobil-mobil pasir ya teman, mobil truk pengangkut batu ataupun pasir. Dan memang di sini lokasinya adalah lokasi batu ya, batu pecah, pabrik batu pecah ataupun produksi batu pecah. Dan mungkin barangkali untuk kebutuhan jalan tolnya teman, semakin saat dulu sebelum ada tol ini di sini nggak terlalu banyak ya produksi batu pecah. Namun saat ini sudah banyak karena pembangunan, barangkali untuk dari pembangunan jalan tol ya sangat dibutuhkan batu pecah ataupun batu-batu yang lain. Dan saat ini kita sudah memasuki hutan lindung ya teman, dan di sini hawanya dingin ya, beda dengan yang tempat lain ya teman, karena mungkin masih banyak kayu ataupun pohon-pohon besar di sini. Jadi oksigennya itu lebih tersedia lebih banyak, dan sangat terasa betul ya teman kalau kita berjalan di banyak pepohonan dengan kita berjalan di perkotaannya, itu beda suasananya. Kemudian suhu udaranya pun udah pasti beda.
Namun sayang ya teman, saat ini hutannya semakin habis terutama di daerah Sumatera ini. Dahulunya sebelum ada transmigrasi, daerah sini itu dipenuhi dengan hutan dan bisa dikatakan termasuk daerah pelosok teman. Tapi setelah transmigrasi, daerah sini semakin maju dan berkembang, sehingga sampai hutan pun sudah jarang kita ketemu ya teman. Seandainya tidak ada larangan ataupun hutan lindung, barangkali sudah habis hutan teman. Dan jalannya lumayan bagus. Dahulunya sini waktu masa-masa kita dulu, jalannya sempit dan kecil teman, dan berlubang-lubang, dan sulit sekali untuk melakukan perjalanan ke sini. Namun saat ini sudah lumayan bagus dan tidak terlalu banyak lubang-lubang. Sekitar 4 kilo lah ya dari jalan tol ya teman, kita sudah menjumpai SPBU. Jadi bagi teman yang melakukan perjalanannya, ini salah satu rekomendasi ya untuk mengisi minyak. Dan nantinya di simpang Petapan juga ada SPBU. Namun jangan khawatir ya teman, kalau kekurangan minyak di tepi-tepi jalan juga banyak pedagang untuk menjajakan minyak ya. Oke teman, kita berlanjut lagi. Mungkin kita skip ya, kita nanti akan videokan di SP5 ya teman, SP5, SP1 dan SP2. Dan teman-teman, saat ini kita sudah sampai ke SP5 ya, di SP5. Dan di sini simpangnya tuh depan situ tuh ada gapuranya ya. Jadi teman, kita berlanjut ya sambil kita melihat seperti apa ya situasinya ke SP5 sampai ke SP1 dan SP2. Pantengin terus ya teman video kita untuk melihat perjalanan kita menuju ke pelabuhan. Dan kali ini kita sampai di SP5. Kita berlanjut, let's go. Nah, ini ya teman-teman simpangnya, di simpang SP5 ya, Bukit 9, ini desa Bukit 9 namanya ya, dulu SP5, nama desanya Bukit 9. Oke teman, kita berlanjut ke SP1. Oke teman-teman, kita kembali melakukan perjalanan. Dan masyarakat sekitar sini itu perekonomiannya berasal dari kebun sawit dan juga kebun karet. Namun rata-rata mereka lebih besar dominan ke kebun sawit ya teman-teman. Memang kalau kebun karet ini kita harus setiap hari ya pergi ke kebun untuk deres bahasa sininya, atau motong getah. Tapi kalau sawit ya bisa 2 minggu sekali ya ke kebun teman-teman. Seminggu sekali melakukan pemanenan, atau 2 minggu sekali melakukan pemanenan, seminggu sekali perawatan. Jadi tidak terlalu terforsir. Makanya orang lebih memilih untuk berkebun sawit. Nah teman-teman, seperti ini ya kondisi jalannya, memang ada sedikit lubang-lubang kecil ya. Tetap kita mesti hati-hati untuk melakukan perjalanan dimanapun kita berada. Kita sudah sampai ke simpang SP1 ya. Dan teman-teman, kali ini adalah di Desa Labejaya atau SP1. Jadi di daerah Kampar ini banyak SP ya teman, namun beda-beda nama. Jadi kalau kita bilang hanya SP1 saja, nanti ini bisa juga SP1. Dan arah yang kita tuju juga tadi, yang akan kita tuju juga SP1, namun beda nama ya teman. Kalau di sini SP1 Desa Labejaya, sedangkan yang kita tuju SP1 Buana ya teman. Ini. Jadi perlu kalau teman-teman cari alamat di sini mesti jelas ya teman, nama desanya. Bukan sekedar SP1 SP2, tapi harus diketahui nama desanya.
Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di Desa Labojaya atau SP1. Kita akan melanjutkan perjalanan sampai ke SP2. Dan perjalanan dari SP5 ke SP1 kurang lebih memakan waktu sekitar jauhnya sekitar 2 kiloan ya, tidak terlalu jauh. Oke teman, kita berlanjut ya. Let's go. Dan di sini ada Alfamart ya teman. Baru ya. Dan Alfamart ini selalu berdekatan dengan Indomaret. Nah di depan sana juga ada Indomaret. Jadi bagi teman-teman yang mau belanja juga di sini selalu tersedia ya, minimarket, baik itu minimarket masyarakat sekitar dan ataupun minimarket besar seperti Alfamart atau Indomaret. Kita melewati kuburannya. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah serta rezekinya lancar ya teman. Dan kita lihat sebelah kiri kita ini ada orang beralek bahasa sini ya kan. Kalau bahasa Jawanya itu resepsi, Indonesia resepsi pernikahan. Kalau bahasa sininya baralek cadang. Nah teman, kita lanjutkan perjalanan kita mengarah ke SP2 nantinya ya, yang terdekatnya. Selain berkebun sawit, di masyarakat sini juga berkebun jeruk ya teman, di daerah sini. Dan juga tanaman-tanaman lainnya seperti pisang, nangka dan lain-lain. Namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu adalah hasil dari perkebunan. Dan ada juga ya sebagian saudara kita yang menanam sayur ya teman, daerah sini. Namun sedikit ya volumenya. Dan cuaca hari ini lumayan cerah ya, walaupun tidak terlalu terik, alhamdulillah ya teman. Jadi tidak terlalu panas kita melakukan perjalanan di pagi hari ini. Oke teman-teman, selalu jaga kesehatan ya. Kali ini cuacanya cukup ekstrim dan rawan terhadap penyakit. Salah satu caranya adalah dengan cara kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan memberikan asupan gizi ataupun vitamin dan juga berolahraga. Agar kita nantinya terhindar dari penyakit dan kebal terhadap cuaca ekstrim ya teman-teman. Karena kalau kita sudah sakit, nah semuanya jadi terkendala. Yang tadinya kita mau ngonten nggak jadi ngonten ya teman-teman. Nah di sini ada masjid yang cukup bagus sekali ya sebelah kiri kita ini ya teman-teman. Ini masjid ini berada di sebelum SP2 ya, SP2. Dan teman-teman di sini perkembangannya cukup pesat ya di SP2 ini. Di sini juga ada Pertasop. Nah, itu teman kalau kehabisan minyak bisa juga ya datangi Pertasop. Pertasop ini harganya netral ya teman. Kalau menurut saya sih memang dia yang dijual tuh Pertamax ya, bukan Pertalite. Kalau kita beli enceran sama Pertasop masih mending lagi kita beli Pertasop ya. Dan sepertinya cuaca semakin panas ya teman kali ini. Tadinya padahal saat kita berangkat tuh mendung, dan saat ini cuacanya terik sekali. Nah teman, kita sudah sampai ke SP2. Di sini pasarnya ramai ya teman. Nah ini simpang. Daerah SP2 ini juga termasuk daerah yang cukup pesat perkembangannya teman. Dalam kurun waktu beberapa tahun ini sudah ramai sekali, seperti dan rata-rata ya teman di daerah Rio ini kalau
ada transmigrasi ataupun penduduk transmigrasi itu daerahnya rata-rata itu memiliki kemajuan. Dua ya, kita juga melihat Karena memang SP3 kebanyakan daerah Riau ini adalah masyarakat pendatang ya, terutama dari Jawa dan daerah sekitar. SP2, SP3, dan SP5 itu Dan mereka mengadu nasib ya di perantauan ya, tapi dan akhirnya sebagian besar dari mereka itu berhasil dengan berkebun sawit. Dan sebagian dari masyarakat daerah sini itu ada yang menanam bingkuang ya dulu. Jadi teman-teman kalau cari bingkuang, teman-teman bisa cari di areal sini. Nah, ini lapak-lapak bingkuang yang biasanya ada, atau sekarang ini mungkin belum panen ya, cuman 1-2 aja yang ada. Langsung dari kebunnya dipetik ya teman. Nah ini salah satunya bingkuang. Dan kita lanjut lagi ke perjalanan kita, dan kita sambung ya cerita kita tadi ya teman. Memang untuk mencapai sebuah kesuksesan itu butuh perjuangan dan keuletan dalam berusaha. Jadi untuk berusaha itu kita jangan cepat menyerah ya teman-teman. Nanti di saat kita bangun usaha kemudian dihadirikan dengan permasalahan, lalu kita merasa keberatan dan berhenti, nah itu justru menghalangi kita untuk menjadi orang yang berhasil dalam usaha. Sebelah kanan kita ini ada pesantren ya, pesantren An-Nahl. Dan pesantren ini belum lama berdiri, tapi perkembangannya cukup pesat. Di sini orang tua itu justru memilihkan anaknya untuk memondok ya daripada sekolah umum. Karena di samping untuk membentuk akhlak yang lebih baik dan juga mendalami ilmu agama, agar nantinya di saat kita sudah nggak ada yang mendoakan kita di dunia ini. Dan itu merupakan salah satu harapan setiap orang ya, setiap orang tua kepada anaknya. Di saat orang tuanya dijemput duluan anaknya mendoakan, sehingga menjadi manfaat untuk orang tuanya. Barangkali seperti itu ya teman, harapan kita semuanya. Dan kita kembali ke perjalanan kita, mudah-mudahan nantinya kita diberi kelancaran yang tidak ada halangan yang menghalangi kita untuk melakukan perjalanan ini, dan diberi keselamatan sampai ke tujuan. Dan dahulunya teman-teman ini daerah perkebunan sawit ini dahulunya adalah hutan belantara ya. Itu di tahun 90-an ini sepi sekali daerah sini. 90, kemudian tahun 2000 udah mulai berkembang, dan 2010 udah pesat sekali ya perkembangan di areal sini. Oke teman-temanku semuanya, karena video ini panjang, nah kita bagi beberapa episode. Nah kali ini untuk episode pertama sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat, dan saksikan kembali episode yang kedua, meneruskan perjalanan dari episode yang pertama ini. Oke teman, terima kasih telah menyaksikan, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari SP Channel. Bye bye.